Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, kita duduk bersama di dalam masjid yang kita cintai ini. Mulai dari pagi tadi kita melaksanakan sholat-sholat sunat, berzikir, berdoa, kemudian membaca surah Yasin. Kita berharap semoga amaliyah-amaliyah yang kita lakukan walaupun sedikit ini mudah-mudahan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nadwir ada satu kisah yang penuh dengan hikmah. Ini terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana kisah ini terjadi di tanah suci Mekah, di daerah perkampungan. Pada satu ketika adalah seorang masyarakat kampung yang tinggal di kampung Arab Saudi. Dia punya ayam jago yang selalu berkokok di setiap subuh, sehingga ayam inilah yang selalu membangunkan sholat subuhnya dengan kokokan ayam jago tersebut. Kemudian dia punya keledai, di mana keledai itu yang selalu membantu mengangkat barang. Dan dia juga punya seekor anjing kecil yang menjaga kebun-kebunnya dari katakanlah orang-orang yang hendak mencuri. 3 yang dia miliki ini adalah yang selalu menemani sehari-harinya. Lalu pada satu ketika ayam jago yang selalu membangunkan ketika dia mau sholat subuh itu diterkam oleh serigala, kemudian habis dimakan serigala. Lalu dia bersedih karena ayam yang selalu membangun dia sholat subuh sudah tidak ada lagi. Lalu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mudah-mudahan dengan diterkamnya, dimakannya ayam jago ini dapat diberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Selang beberapa hari kemudian, keledai satu-satunya yang selalu dia tunggangi untuk membawa barang pun dimakan oleh serigala. Dia pun masih berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
selang beberapa hari kemudian, anjing yang selalu menjadi temannya di kebun itu pun diterkam dan dimakan oleh serigala. 3 binatang ini, 3 hewan ini yang selalu menemani tiap hari sudah dimakan serigala. Akhirnya dia berpikir, kenapalah seperti ini? Ada apa di balik ini semua? Lalu dia positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa di balik kejadian sesuatu pun yang menimpa diri seseorang itu pastilah ada hikmah. Selang beberapa minggu setelah itu, ketika dia bangun pagi, terjadi penangkapan dari warga. Kenapa? Warga yang mempunyai binatang hewan yang mengganggu ditangkap. Karena itu dia dan keluarganya, karena binatang yang dia pelihara sudah dimakan serigala, maka dia pun selamat dari apa yang terjadi. Semua warga yang mempunyai binatang-binatang yang mengganggu itu ditangkap semua. Ya. Dari situ baru dia menyadari bahwa betapa indah rencana Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang yang sudah diterkam dan dimakan oleh serigala, ternyata semua itu adalah rencana Allah untuk menyelamatkan dia dari tawanan-tawanan musuh penjajah ketika itu. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, dari kisah ini sangat sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin", tidaklah sesuatu yang menimpa, apakah itu musibah, kemudian sesuatu yang tidak mengenakkan, fil ardi, di muka bumi Allah ini, wala fi anfusikum, dan juga menimpa pada dirimu sesuatu yang tidak mengenakkan, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dzalika 'alallahi yasir, dan sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kampung tadi yakin betul bahwa semua peristiwa kejadian yang menimpa dirinya yang tidak mengenakkan bagi dirinya, sesungguhnya itu tidak lepas daripada skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini dan dalil firman Allah ini, kita sinkronkan dengan realita sekarang, bapak-bapak. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia hari ini tidak lepas daripada ujian, cobaan, musibah. Contoh, bapak-bapak, sekarang ini masyarakat kita muslimin dihebohkan dengan adanya banyak masalah, terutama yang mau berangkat ke Mekah di sekarang. Ya. Kenapa? Yang berangkat ke Mekah ini, mau berangkat haji tahun ini, bapak-bapak hadirin sekalian, itu di bawah umur 65 tahun.
Bagi bapak-bapak yang sudah lama mendaftar, sudah memenuhi dan sudah membayar lunas, sudah lama nunggu bapak-bapak, mak kita, ayah kita yang umurnya sudah lewat dari 65 tahun tidak bisa berangkat. Ada teman saya, dia berangkat sama emaknya, sama keluarganya. Emaknya itu lewat cuman 65 tahun, lewat sehari dari ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, tidak jadi berangkat. Itu sedihnya luar biasa. Lama dia menunggu. Dan teman saya itu, dia konsultasi dengan saya, bagaimana ya Ustaz kami ini. Maknya itu hampir-hampir putus asa juga gitu. Sudah berusaha, memperjuangkan, cuma lewat sehari Pak. Masya Allah, tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena itu sudah keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Akhirnya ya, dengan kisah yang kita sebutkan tadi, ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa pastilah di balik sesuatu yang tidak mengenakkan, keputusan yang sudah ditetapkan, yang mungkin barangkali kita rasanya ingin memberontak, rasanya ingin tidak puas, di balik itu semua yakin dan percaya Allah punya rencana lain, sebagaimana yang tadi terjadi pada masyarakat kampung di Arab Saudi tadi. Dan itu bisa saja terjadi pada diri kita masing-masing bapak-bapak. Kadangkala yang namanya bapak-bapak, apalagi polisi ya Pak ya, kadang mutasi sana, mutasi ke sini kemari. Kadang-kadang sesuatu yang barangkali tidak mengenakan kita, aduh berpisah lagi dari keluarga, aduh macam-macam. Bawahan dengan atasan kadang-kadang tidak akur dan tidak mengenakan dan rasa tertekan. Bapak-bapak hadapi dengan sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami akan uji kamu dengan berbagai macam ujian, rasa ketakutan, ya, rasa kekurangan, pokoknya takut perasaan, ya, takut dipindah sana sini, takut bagai-bagai macam, ya kan, takut diberhentikan, takut dipindah sana sini, semua itu perasaan itu ada pada diri masing-masing. Tapi ingat ujung daripada ayat itu, wa basyiris sabirin. Ini kata kunci Bapak. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Lihatlah tadi, semua binatang ternaknya dimakan serigala, tapi dengan sabar dia menerima itu semua. Ternyata ada penangkapan bagi yang memiliki binatang-binatang yang merusak, binatang-binatang yang mengganggu. Maka akhirnya dia bersyukur pada Allah, ya Allah, untuk binatang itu dimakan oleh serigala. Kita pun demikian Bapak-bapak. Kita tidak tahu skenario Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita yakin dan percaya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala yang tak terbatas kepada orang-orang yang sabar. Yuwaffis sabirun, dia memberikan ajruhum bima kanu yaksibun. Dia memberikan ganjaran yang tak terbatas kepada orang yang selalu bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kunci terakhir bagi kita, berbaik sangkalah kepada takdir Allah. Berbaik sangkalah Bapak-bapak kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Kita harus lapang dada menerima sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita, tapi yakinkan dalam diri kita bahwa Allah punya rencana lain untuk kita yang jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Mungkin barangkali kita tak terpikir oleh kita bahwa Allah sedang membuat sesuatu yang terbaik buat kita.
Maka itu bapak-bapak hadirin sekalian, bagi kepada kita yang mungkin barangkali sedang diuji oleh Allah hari ini, maka kita harus hadapi dengan sabar, berdoa, tawakal kepada Allah. Semoga Allah membantu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu